Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'da. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dewi Fajriah Nur, NIM 200801336, selaku moderator dari kelompok 3, kelas Farmasi 4C, pada mata kuliah Kemuhammadiyahan yang diampu oleh dosen Bapak Muntohar. Di sini, kelompok kami akan menjelaskan tentang sejarah Muhammadiyah. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu ada Akifah Nur Fadilah Jamil, dengan NIM 20080101136, kemudian ada Dewi Fajriah Nur 20080101136, kemudian ada Dea Nur Fitriani dengan NIM 20080101137, lalu ada Sofiana Larasati dengan NIM 200801038, lalu yang terakhir ada Meta Melani 20080101139. Untuk penjelasan yang kemudian ataupun yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Akifah Nur Fadilah Jamil. Kepadanya kami persilahkan. Bismillah, perkenalkan saya Akifah Nur Fadilah Jamil, NIM 20080100135. Berdirinya Muhammadiyah. Menurut bahasa, Muhammadiyah berasal dari bahasa Arab, Muhammad, yaitu nama Nabi dan Rasul Allah yang terakhir. Kemudian mendapat ya nisbiyah, yang artinya menjeniskan. Jadi Muhammadiyah berarti umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau pengikut Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni semua orang Islam yang mengakui dan meyakini bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah hamba dan pesuruh Allah yang terakhir. Sedangkan menurut istilah, Muhammadiyah diartikan sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, berakidah Islam, dan bersumber pada Al-Quran dan Sunnah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Zulhijjah 1330 Hijriah atau bertepatan dengan 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Latar belakang berdirinya Muhammadiyah secara umum ada faktor pendorong kelahiran Muhammadiyah bermula dari beberapa kegelisahan dan keprihatinan sosial, religius, dan moral. Secara garis besar dapat dibedakan menjadi 2 faktor penyebab, yaitu yang pertama faktor individu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika memahami Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berarti, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Ayat tersebut benar-benar dapat menginspirasi Kiai Haji Ahmad Dahlan sehingga tergerak hatinya untuk membangun sebuah perkumpulan, organisasi, atau persyarikatan yang teratur dan rapi, yang tugasnya berhikmat menjalankan misi dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di tengah-tengah masyarakat luas. Penjelasan selanjutnya akan dijabarkan oleh rekan saya, Dea Nur Fitriani. Baik, perkenalkan nama saya Dea Nur Fitriani dengan NIM 20080101137. Selanjutnya yaitu faktor penyebab kedua, yaitu faktor eksternal. Ketidakmurnian dan tidak selarasnya amalan Islam dengan Quran dan Sunnah dalam realitas empirik, praktek-praktek ritual ubudiyah masih banyak bercampur aduk antara apa yang diajarkan oleh Islam dengan berbagai amalan lain yang berasal dari ritual kepercayaan lain. Terdapat lembaga pendidikan Islam yang memadai, kepemimpinan Islam. Menurut Ahmad Dahlan, ada 3 kelemahan pemimpin. Yang pertama, terbatasnya pengetahuan. Kedua, lebih banyak berbicara daripada berbuat. Ketiga, lebih mementingkan kelompok daripada kepentingan umum. Lalu gerakan misi agama lain ke masyarakat Indonesia, tekanan dunia barat, terutama bangsa Belanda ke Indonesia, dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.
Nilai perjuangan tokoh Muhammadiyah sebagai seorang yang demokratis dalam melaksanakan aktivitas gerakan dakwah Muhammadiyah, Ahmad Dahlan juga memfasilitasi para anggota Muhammadiyah untuk proses evaluasi kerja dan pemilihan pemimpin dalam Muhammadiyah. Salah satu komitmen Muhammadiyah sejak berdirinya sampai sekarang adalah bahwa Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan dakwah Islam berbasis akidah yang murni. Jadi dasar utama yang kemudian menjadi hitahnya adalah tandif al-akidah atau pemurnian akidah. Komitmen dasar ini sekaligus menjadi karakter utama dalam pengembangan pemikiran keagamaan yang dilakukannya. Ketika Muhammadiyah di bawah pemimpinan Ahmad Dahlan, pemahaman keagamaan diarahkan kepada amal perbuatan. Berikut merupakan gambar sosok dari pendiri Muhammadiyah, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Sofyana Larasati. Baik, perkenalkan nama saya Sofyana Larasati dengan akhiran NIM 138. Pendiri Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kecil bernama Muhammad Darwis, lahir pada tahun 1868 Masehi di Kauman sebelah barat alun-alun utara Yogyakarta. Ayah dan kakek dari pihak ibunya adalah seorang pegawai masjid atau penghulu. Salah seorang dari 12 penghulu di lingkungan Keraton Yogyakarta. Nama ayahnya adalah Abu Bakar, ulama dan khotib di Masjid Besar Kasultanan Yogyakarta. Ibunya adalah putri dari Haji Ibrahim yang menjabat penghulu kesultanan. Muhammad Darwis masih keturunan Maulana Marik Ibrahim, yaitu salah satu wali 9 atau wali Songo yang terkenal. Ahmad Dahlan merupakan keturunan ke-12. Pendidikan Ahmad Dahlan ini dimulai dari lingkungan keluarga, sekolah, masjid, kemudian ke Mekah. Pada tahun 1883, ketika beliau masih berusia 15 tahun, ia menunaikan ibadah haji dan bermukim di Tanah Suci sekitar 5 tahun. Beliau di sana mempelajari berbagai macam disiplin ilmu seperti Al-Quran, teologi, astronomi, dan hukum agama. Termasuk di dalamnya mempelajari karya-karya Muhammad Abduh. Gurunya yang terkenal adalah Syekh Ahmad Khotib, yang juga merupakan guru dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kemudian ketika berusia 20 tahun, ia pulang ke kampungnya dan berganti nama dari Muhammad Darwis menjadi Ahmad Dahlan. Kemudian beliau diangkat sebagai Khotib Amin di lingkungan Kesultanan Yogyakarta. Pada ibadah haji yang kedua, yaitu pada tahun 1902, Kiai Haji Ahmad Dahlan yang berusia 35 tahun bertemu dengan murid yang bernama Muhammad Abduh, yakni Syekh Muhammad Rashid Ridho, dan berdiskusi tentang berbagai persoalan agama dan problem yang dihadapi umat Islam. Saat itulah ia mendapat kematangan berpikir dan mampu berijtihad dengan mendasarkan diri pada sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Hasil pendidikan di Mekah itu membuat Haji Ahmad Dahlan berpikir bagaimana memecahkan berbagai persoalan yang menimpa umat Islam di Indonesia. Ide-ide pembaharuan yang diperoleh dari Timur Tengah itulah yang kemudian dicoba untuk diterapkan di Indonesia. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meta Melani. Perkenalkan, nama saya Meta Melani dengan NIM 139. Lambang Muhammadiyah, yaitu matahari yang memancarkan 12 sinar ke semua penjuru dengan sinar yang bersih putih bercahaya. Di tengah-tengahnya terdapat tulis Arab berbunyi Muhammadiyah, dan pada lingkaran bagian atas dan bagian bawah terdapat tulisan 2 kalimat syahadat. Seluruh gambar matahari dengan atribut yang berwarna putih dan terletak di atas warna dasar hijau daun. Lambang matahari pada Muhammadiyah menggambarkan jati diri, gerak, serta manfaatnya sebagaimana matahari. Sedangkan makna 12 sinar matahari yang memancarkan ke seluruh penjuru mengibaratkan tekad dan semangat pantang menyerah dari warga Muhammadiyah dalam memperjuangkan Islam di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai tekad dan semangat pantang mundur dan menyerah dari kaum Hawari. Sahabat Nabi Isa alaihissalam yang jumlahnya 12 orang, warna putih pada seluruh gambar matahari melambangkan kesucian dan keikhlasan. Warna hijau yang menjadi warna dasar melambangkan kedamaian dan kesejahteraan. Muhammadiyah berjuang di tengah-tengah masyarakat Indonesia dalam rangka merealisasikan ajaran Islam yang penuh dengan kedamaian, selamat, dan kesejahteraan bagi umat Indonesia.
Nah, seperti inilah gambar lambang Muhammadiyah. Selanjutnya yaitu maksud dan tujuan Muhammadiyah, yaitu menyebarkan pengajaran Kanjeng Nabi Muhammad SAW kepada penduduk Bumi Putra di dalam residensi Yogyakarta dan memajukan hal agama Islam kepada anggota-anggotanya. Sesungguhnya Muhammadiyah meluas keluar Yogyakarta. Muhammadiyah mengalami perkembangan yang menggembirakan di luar daerah Yogyakarta. Maka maksud dan tujuan yang harusnya juga diubah, yaitu memajukan dan menggembirakan pengajaran dan pelajaran agama Islam di Hindia Belanda, dan memajukan dan menggembirakan hidup sepanjang kemauan agama Islam kepada sekutu-sekutunya. Rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah masih tetap berbunyi, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih teman-teman sekalian atas penjelasannya. Dari poin-poin yang sudah dijelaskan oleh teman-teman dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah adalah gerakan modernisasi Islam yang berpengaruh di Indonesia. Gerakannya didasari pada sumber pokok ajaran Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 18 Dzulhijjah 1330 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di kota Yogyakarta. Kemudian rumusan maksud dan tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lambang Muhammadiyah yaitu matahari yang memancarkan 12 sinar yang mengarah ke segala penjuru dengan sinar yang putih bersih bercahaya, dan di tengah-tengah matahari terdapat tulisan dengan huruf Arab Muhammadiyah. Pada lingkaran atas yang mengelilingi tulisan Muhammadiyah terdapat tulisan berhuruf Arab berwujud kalimat tauhid yang seluruhnya terletak pada warna dasar hijau. Kemudian ada latar belakang berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Secara garis besarnya dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab, yaitu individu dari Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan faktor eksternal. Terima kasih banyak atas waktunya, semoga mudah dipahami, dan terima kasih kepada teman-teman sekalian. Apabila ada yang ingin ditanyakan, kami persilakan. Kami cukupkan dari kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasdurun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.